Ya, tanggal 26 bulan Juli tahun 2026, ngebahas emiten punya teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Mari kita bahas emitennya. Jelly. Ini kita baca komentar dulu ya. Mohon maaf yang perlu dibahas lagi Jelly dari Bro Apriandinata 1020. Saham lagi panas, saham Jelly. Terima kasih. Jadi Bro Apriandinata bahas saham Jelly nyangkut 1000. 1000. Aneh saham ini gak di suspend. Turun tajam. Dari Sabila 0162. Bahas Jelly dong. Dari di Koher Sunu. Saham Jelly 1020 bisa kejemput nggak? 1020 di bawah sini ya. Nah, di sini, di sini lihat. Ada waktu saya bahas terakhir ya. Ini nggak ada yang komentar di saham. Oh, ada saham, nggak ada yang komentar di saham Jelly-nya. Ada saya bahas itu Jelly di sini nih. Saya sudah ngasih Juli Jelly. Nah, tanggal IPO tanggal 12 dibahas lagi tanggal 20. Nah, baru sekarang dibahas lagi tanggal 26. Itu di hari libur, sekarang hari libur kan. Nah, Jelly ini kalau teman-teman perhatikan, dia sudah lepas daripada harga IPO-nya di angka 900. Brokernya aja tiap duluan 1 2 3. Nah, 1 2 3 4 4 kali ya, sampai dia di harga 2190. Kalau kita tarik 145%, nah sebenarnya tidak termasuk emiten yang didowntrendkan sebenarnya gitu. Kenapa? Karena memang sudah di up duluan, cuma ada si kepala merah aja. Nah, biasanya kepala merah ini bisa kejemput biasanya gitu kan. Cuman ada cumannya juga. Ketika emitennya sudah di up duluan, targetnya adalah harga IPO biasanya kalau dia memang ketika di up tidak sampai 100%. Biasanya 95, 90, 85 baru dia dilongsorkan gitu kan. Kalau ini tidak termasuk emiten yang dilongsorkan, tapi dia punya si kepala merah di sini nih. Si kepala merah itu jadi dia naik duluan terus diturunkan kan. Nah, ini sebagai target nanti ke depannya ini bisa dijadikan sebagai target lagi. Cuman ya untuk saat ini nih, untuk saat ini ya, saya kan bilang kepada teman-teman kalau mau cari-cari emiten yang IPO, kalau mau cari IPO-nya IPO sekalian gitu, pas ada penjatahan teman-teman ikut di situ spekulasi. Yang namanya saham IPO itu spekulasi. Kalau mau mengambil babak berikutnya setelah dia naik tinggi gitu kan, tunggu sampai keluar MA10. Nah, ini sudah keluar MA10, pastikan MA10-nya berada di mana. Apakah berada di atas candle atau di bawah candle. Kalau di bawah candle kan berarti dia posisi lagi ke atas gitu kan. Nah, itu bisa spekulasi juga untuk bisa diambil lagi di situ. Nah, kalau posisinya di atas candle, ini kan di atas candle nih, MA10 ini kan candle nih. Ini kan atas ya. Jangan coba-coba ngambil. Walaupun spekulasi, tapi jangan coba-coba ngambil. Bagaimana cara ngambil emiten yang MA10 sudah mulai berada di atas? Tunggu. Patokannya itu MA10. Nanti MA10-nya berada di bawah candle kembali. Biarkan MA10 yang di bawah candle kembali. Nah, teman-teman bisa entry di situ. Kalau kita cek di sini kan belum keluar apapun ya. Baik harga tengah, harga atas, bawahnya doang. Di sini kan di 504 bawahnya itu. Secara itu bisa teman-teman ya. Karena di sini dari Pundacat menunjukkan harga murahnya sudah keluar gitu kan 504. Kalau di sini kan masih posisinya saya akan ngikutin aja nih, ngikutin MA10-nya. Mau di harga berapapun, mau ke arah manapun, tunggu saja sampai betul-betul MA10 ini nih berada di bawah candle kembali. Bagi teman-teman yang nyangkut di angka 1020, apakah bisa kejemput? Bisa. Ada dua gap di 1090 dan segap lagi di angka 1490. Cuman kalau ingin kejemput ya, sabar dulu, jangan terburu-buru average. Kenapa tidak disuspend? Memang bursa kita ya, kalau yang turun begini
jarang disuspend tuh. Dia di suspennya itu yang naik aja. Tapi kalau yang diturunkan sudah betul-betul terkapar gitu ya, tinggal napas, tinggal sedikit lagi ke harga mentok bawah, baru diisi suspensi gitu kan. Nah sebenarnya sih, sebenarnya kalau 40, 50, biasanya 60-an lah ya. 60 penurunan, kalau ini kan baru 70. Sudah kelamaan ya 70 ya. Tapi kan sempat di up di sini teman-teman nih. Kan kalau penurunan 70 tajam banget. Tapi pinter ini si market makernya, dia baru, nah ketika dia sudah turun di sini nih. Nah ketika sudah turun di sini, di up sedikit. Ketika 53% nih, di up sedikit kan warna hijau di sini nih. Di tanggal 15 di up dikit gitu ya. Nah jadi nanti startnya dari sini lagi nanti. Jadi kalau baru turun ya sekitar 37% gitu kan. Bahkan kalau diambil dari harga IPO-nya ya baru 27%. Artinya si market makernya pinter-pinter juga, tapi kadang-kadang kalau sudah memang terlihat jelas gitu kan, nanti juga pasti di suspensi, nggak diumakan dulu lah. Kita cek nih, sini diumakan dulu, kita cek dulu ya. Nah kalau dari berita ini, Jelly nih sudah mulai umak nih ya, tanggal 21 sudah mulai umak. Jadi kalau dia memaksakan diri terus, nah bisa kena suspensi. Kita cek suspensinya. Nah, yang disuspensi MAGP, Jata, agar belum ya, karena kan baru diumumkan tanggal 21. Tanggal 21 di mana? Di sini ya. Oh, di sini nih. Makanya ditahan dulu kan, 2 hari ini ditahan nih. Baru turun lagi kan, dan turun pun tidak signifikan kan, baru berapa persen doang. Ya cuma 12% doang di ARB kan ya. Tapi kalau ngambil dari atasnya ya iyalah lumayan. Tapi dia pintar juga di sini, kan 2 hari untuk mencegah umat. Nah kabar baiknya apa? Kabar baiknya ternyata smart money sudah mulai berkumpul nih. Perhatikan nih, ketika smart money berkumpul di sini, tidak lama langsung ada shadow, dan berikutnya ada si candle hijau. Nah ini smart money sudah berkumpul 3 hari nih, kabar baiknya. Mungkin nanti ada pantulan-pantulan dikit bisa dimanfaatin. Nah kalau mau memanfaatkan emiten yang baru listing, 15 menitan teman-teman. Nah ini kan belum terbentuk ya MA10 karena menuju ke atasnya. Nanti kalau sudah terbentuk MA10 karena menuju ke atas, ada harga tertinggi yang sedikit aja gitu ya. Yang penting terlihat jelas betul-betul menghadap ke atas. Teman-teman bisa entry di situ untuk spekulasi. Tapi ingat ya, spekulasi. Makanya saya kalau menghadapi emiten yang baru IPO, saya masukin ke watchlist, saya akan tunggu. Apalagi emiten yang betul-betul dia nanti turun drastis, tapi tidak sampai mentok ke harga 50 contohnya. Jadi 100 atau nggak 200, 300 lah. Yang penting ketika nanti teman-teman ngambil ya, tunggu sampai ini MA10 yang warna biru ini baru keluar kan, tunggu sampai betul-betul di bawah candle. Dan ingat syaratnya menghadap ke atas. Teman-teman bisa entry di situ. Karena si Banaloka memang jualannya masif banget. Foreign pun ikutan jualan, tapi kalau foreignnya itu masuk kemarin nih. Di sini sempat masuk dia 2 miliar ya, terakhir masuk 211 juta, lumayan lah. Kalau kita cek foreignnya, ada si AK ya pada tanggal 24-nya sama si BK sudah ngambil. Kalau kita gabungkan dari mulai tanggal 10 Juli 10 Juli ini. Nah ternyata di foreign ada beberapa foreign KW ya, ada si EQA. Dia juga tidak begitu ngambil banyak, cuma 929 juta aja. Ya UAK pun masih ada di dalam, memang MG foreignnya keluar juga sedikit. Untuk di domestiknya si CC ini yang ngambil ya. Ini bisa jadi bagian daripada market maker ataupun memang retail ya, CC, YP ataupun di smart money di sini masuknya. Jadi CC, YP, NI, AK sama PC bagian daripada retail gitu kan. Tapi kalau CC, YP, NI ini ya suka dipakai sama smart money juga. Jadi terlihat jelas di bawahnya hijaunya sudah mulai bagus di sini nih ya, sudah mulai bagus. Mungkin nanti ada pantulan, makanya cek 15 menitan aja kalau spekulasi. Nah bagi teman-teman yang nyangkut yang tadi beli di angka 1020 ya, di sini kan ada gap 2 nih, 1 2 yang jelas banget ya.
Mungkin si kepala merah juga nanti akan sebagai target di sini. Tapi kita akan lihat dulu sampai betul-betul nanti keluar MA20 lagi. Kan MA10 baru keluar nih. Nanti akan keluar lagi kan setelah 20 harian gitu kan. Akan muncul MA20-nya. Nah, setelah teman-teman ngambil untuk average ya, tunggu sampai betul-betul terbentuk MA10 lebih kanan menuju ke atas. Jangan coba-coba ngambil spekulasi gitu ya. Kalau spekulasi sih bebas-bebas aja sebenarnya. Cuma lebih baik spekulasinya terukur aja ya. Tunggu sampai betul-betul nanti si yang warna biru ini, bukan yang warna ini kan, ini mah untuk foreign ya, garis foreign. Ini kan garis lokal nih, lagi ke bawah. Ini garis MA20, 10 sorry ya, 10 nih menuju ke bawah. Jangan coba-coba ngambil. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 karena menuju ke atas. Nanti targetnya digapkan aja. Apakah bisa kejemput? Iya. 1020 bisa kejemput? Iya. Cuman kalau masalah waktu, kita tidak tahu kapanpun itu kejemputnya, terserah market maker. Nah, ketika teman-teman mau average, betul-betul harus sampai betul-betul itu 20% lah minimal. Nah, ini sudah masuk 40% kan. Hanya tinggal tunggu MA10 berikutnya aja. Jangan coba-coba ngambil sekarang walaupun sudah turun 20% lebih sampai 40 kan. Tapi kan syarat keduanya, kalau mau average apa? MA10. MA10 harus berada di bawah candle. Ini kan baru di atas nih, biarkan dia di bawah. Nanti teman-teman bisa average di situ ya. Saya pikir nanti kalau harga average-nya sudah mulai berada di harga IPO sudah tenang. Ya tinggal tunggu aja. Saya pikir di sini pun ada gap, di sini ada gap, dan di sini ada si kepala merah di 2190, dan bandar lokal masih ada di bandar foreign masih ada di dalam, dan smart money sudah mulai masuk. Nah, biasanya kalau smart money yang sudah mulai bekerja, apakah akan diteruskan sama market maker atau tidak, tergantung mereka kan. Kalau mau niat di up kembali ketika si market makernya sudah mulai respon dan smart money bikin kenaikan lumayan gitu ya, sampai menembus tanda kenaikannya. Di sini ada tanda kenaikan di sini nih. Ada satu tanda kenaikannya. Nah, di level 1755 ya. Itu tanda kenaikannya. Lebih baik teman-teman santai dulu aja. Kalau tidak mau niat cut loss ya, harusnya saya suka bilang kepada teman-teman yang hobi dengan saham IPO, ambil secukupnya aja, jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau tinggi biarin aja itu milik orang lain, yang cenderung mereka selalu tahu situasi kapan dia keluar gitu. Mereka kalau teman-teman mau harga IPO itu harus betul-betul 15 menitan aja settingannya. Kalau sudah keluar daripada MA200 sudah deh, mendingan take profit aja dulu. Jadi kalau teman-teman ngambil di harga IPO langsung 15 menitan itu sudah terbentuk tuh MA10, MA20 sama MA200 sudah terbentuk. Tapi kalau untuk day trade belum terbentuk ya. 10-nya masih berada. Kalau di mana gitu, apakah di bawah ataupun di atas kan. Tapi sekarang sudah ketahuan bahwa si MA10 berada di atas. Jadi sabar dulu. Kabar baiknya, foreign sudah mulai masuk kembali dan smart money sudah berkumpul. Jadi kalau sini banyak retail, itu bukan daripada retail semata, tapi ada bagian daripada smart money. Karena CC ya PNI suka dipakai sama pan-pan manager untuk mengambil barang-barang di harga sideways-nya ataupun ketika dia jatuh kan. Dia suka dipantulkan. Nah, mudah-mudahan dipantulannya nanti diteruskan sama market maker untuk si jelly ini. Sip ya untuk jelly gitu ya. Lanjut ada EMI. Ada EMI. 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 EMI berapa kali dibahas ya? Tanggal IPO ya. Awal tanggal 20. Oh, sama kayak jelly berarti ya. Bahas saham EMI, makasih syarat fundamental dan teknikal sarannya, dan TP. Ini kalau emiten yang baru IPO, coret yang namanya fundamental, coret dari pikiran teman-teman. Apapun alasannya coret, akan terbentuk fundamental setelah 3 tahun. Ya, mau itu perusahaan bagus nggak kayak, yang penting 3 tahun dulu deh. Teman-teman, baru kita bicara fundamental. Adapun suka saya hitung sebelum 3 tahun ya, itu hanya sementara, tidak mengikat gitu kan. Tapi kalau sudah 3 tahun mengikat ya. Kenapa? Karena kan pergerakan dari kuarter per kuarternya ketahuan. Apakah waktu
pembuatan laporan keuangan digelembungkan atau tidaknya nanti ketahuan. Karena kan waktu IPO memang diperiksa gitu kan, cuman ya yang namanya baru mau masuk ke sebuah tempat yang baru dengan duit yang lumayan luar biasa, dapat IPO-nya, saya pikir pasti dibagus-bagusin gitu kan. Ya walaupun memang bagian untuk analisnya sudah ditangkap gitu ya waktu tahun 2024, mungkin sekarang sudah mulai disaring, sudah mulai bagus-bagus. Tapi tetap aja saya akan menghitung harga wajar setelah nanti 3 tahun, lalu saya akan menghitung harga wajar. Adapun kita kenaikan sementara ya. Baik EMI, nah secara teknikal baru keluar MA10 juga sama. Ya, di sini ada si kepala hijau gap ini. Sebenarnya gap ini teman-teman. Kenapa gap? Nah, saya sudah jelaskan mungkin ya di tanggal 20. Ya ini sudah dikasih tanggal belum ya? Oh, udah ya. Sekarang EMI. Nah, kalau mau masuk si EMI tadi tanggal 20 ya. Saya ganti deh tanggalnya jadi tanggal 25. Kalau mau masuk EMI, perhatikan di sini ada gap kecil. Gap kecil bisa dijadikan sebagai target nanti ke depannya. Sengaja saya kasih tanggal. Nah, kalau mau ngambil, tunggu dulu. Ini kan baru lepas daripada harga IPO. Dia punya harga di 550. Ada gap ini nanti bisa dijadikan sebagai target juga. Ada si kepala merah bisa dijadikan target juga. Ada di 448 ada gap kecil bisa dijadikan target juga atau tanda kenaikan. Tapi ngambilnya, teman-teman harus siap ngambilnya. Kapan mulai ngambil? Perhatikan MA10 di sini. Bila mana MA10 sudah mulai berada di bawah candle, nah silahkan teman-teman entry di situ. Dengan catatan kan enak tuh, supportnya biasanya di bawahnya dikit gitu kan. Kita cek 15 menitan. Nah ini kan sudah mulai di bawah candle nih. Tinggal menuju ke atasnya aja, berarti butuh break sedikit aja nih. Di 408 aja, mungkin teman-teman bisa entry di situ, targetnya MA 200 di sini. 436. Jadi cek 15 menitan. Nah, ini sebagai supportnya nih, ini 15 menitan. Nah, ini sebagai supportnya. Jadi kalau gagal, MA sebelumnya gagal, teman-teman gampang tinggal cut loss aja di sini. Karena support resist berfungsi di 15 menitan juga. Nah, di sini kan ada candle agak sedikit panjang nih. Kalau dia masih ditahan di harga 394, nah itu masih aman nih. Karena masih ada candle panjang ini. Tapi kalau sudah mulai jebol, waspada, dia akan mencari penurunan yang baru. Makanya ini kan sudah di bawah candle nih, 15 menitannya. Nah, tunggu dulu sampai dia break dikit aja, dikit aja, ke level sini aja. Ke 410 gitu kan, ataupun ada gap kecil kan di sini nih, di 414. Kalau dia mampu menembus 414-nya, targetnya MA 200 di sini dulu nih. Tapi kalau dia mampu menembus MA 200, nah silakan ya targetkan ada ke angka 476 gitu kan. Ke 550 gitu kan. Tapi target sementara biasanya 15 menitan pun ya MA 200 aja dulu. Jangan jauh-jauh dulu karena dari daya trade-nya menunjukkan dia itu mau ke arah MA 10 biasanya kalau sudah tembus MA 200 di 15 menitan. Sabar dulu, makanya kalau menghabisnya ada gap kecil nih di 424-nya, nanti kita bahas lagi. Saya tunggu dulu ya, kalau mau teknika ini kan masih posisi turun, masih ada peluang turun ketika MA10-nya masih berada di atas. Walaupun dia tektokan di sini, selama MA10 masih berada di atas, jangan ngambil dulu. Tunggu dulu, sabar dulu. Tunggu sampai terbentuk MA10 akan menuju ke atas. Nah, terbentuk MA10 akan menuju ke atas ada dua cara. Satu yang CMA-nya nyamperin candle atau candle-nya yang nyamperin MA. Nah, biasanya kalau yang candle yang nyamperin MA, dia ada kenaikan sementara tuh. Ambil peluang di situ. Biasa cukupnya sampai tanda kenaikan yang terdekatnya, baru dia akan dilongsorkan kembali untuk uji kembali supportnya. Nah, yang enak itu yang tunggu sampai betul-betul si MA sebelumnya mendekati candle, dia akan pelan gitu ya. Ini sampai dikit-dikit ke turun. Nah, pas dia di break, teman-teman enter ketika MA sebelumnya berada di bawah candle. Targetkan aja di harga tertinggi sebelumnya. Ini kan belum bikin harga tertinggi sebelumnya, hanya ada gap aja. Bisa jadi teman-teman targetkan di gap aja, nggak jadi masalah. Yang penting ngambilnya MA10 di bawah candle menuju ke atas. Jangan coba-coba. Adapun yang mau niat average, belum saatnya ngambil. Belum saatnya average. Kenapa?
Memang ini sudah turun sekitar 21%, tapi MA10 belum terbentuk. Jangan coba-coba ngambil. Kalau nanti sudah terbentuk MA10 karena sudah 21%, contoh nyangkut di sinilah teman-teman ya. Di sini contoh nyangkut. Tunggu sampai terbentuk MA10 dulu, baru teman-teman jadi di situ dengan harapan nanti setengah dari perjalanannya bisa dicapai kembali. Dan ingat untuk average itu 1:1 ya. 1:2 boleh gitu kalau teman-teman punya banyak dana. Tapi kalau 1:1 itu saya pikir sudah mulai normal lah ya. Oke teman-teman ya, untuk TA-nya seperti ICN sudah mulai bagus di bandar lokalnya nih. Udah ngambil dari tanggal 15 Juli. 15 Juli kita cek bandar lokalnya, ada si RB sama si PD. Dia termasuk daripada bandar lokalnya, apalagi si RB di sini. Dia masuk ke UAE-nya. Nah, ini UAE-nya, UAE. Dari writer kan ada OD, RB, RS, IN, yang utamanya si OD. D-nya masuk nggak nih? Nah, ini OD-nya keluar nih. Tapi PD sudah mulai masuk. Nah, walaupun PD bagian daripada retail, CC juga suka dimasuki sama retail, perhatikan sini smart money. Sudah berkumpul dengan baik. Artinya, smart money sudah masuk ke CM nih. Tinggal sabar aja dulu, tunggu terbentuk MA10. Nah, biasanya kalau ada smart money ini juga ada pantulan, manfaatin itu aja. Bandar Forex sudah masuk sejak tanggal 15 Juli. Tapi ada pembuangan di sini kan 3 miliar, terus riak-riak dikit, 2 hari keluar. Tapi masih meninggalkan barang kan dikit, kita cek nih. Tanggal 15 Juli siapa yang ngambil? Ada AK masih punya barang 6.000 lot, AK punya 5.000 lot. Jadi si Bandar Forex itu masih ada di dalam, cuma tinggal sedikit barang. Makanya sabar dulu, tunggu sampai terbentuk MA10 di kanan menuju ke atas. Jangan coba-coba ngambil, jangan coba-coba average kalau MA10-nya masih berada di atas. Itu masih ada peluang penurunan. Sip ya, untuk MI begitu. YECX. 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 Ini untuk meneruskan aja ya. Nah, JC kan harga IPO-nya di sini nih. Nah, dia masih bertahan di atas harga IPO. Dia arah 2 kali dia meninggalkan gap di 1665. Terus ada tanda di sini saya tidak melihat ada kenaikan ya, kecuali gap di sini aja nih. Ini gap pasti ketembus teman-teman nih. Suatu saat dia akan ke sini. Nah, perhatikan MA10-nya juga sama ini juga nih. Kita bikin mudah aja gitu. Karena ini MA10 sudah mulai berada di bawah candle. Tapi secara teori kan harus di bawah candle dan menuju ke atas ya. Ini MA10 masih menuju ke bawah. Penguatan bandar lokalnya bagus di sini nih. Ini broker AG lumayan sudah diarahkan ya. 10 Juli deh kita cek deh 10 Juli ya. Sedikit jauh ya 10 Juli sini. Pengambilan bandar lokal. Kita cek ke lokalnya dulu. Nah, LG pun sudah ngumpulin barang lagi nih. 110 miliar. Itu bukan perkara duit sedikit. YJ, TP, EGR pun sudah mulai masuk. Teman-teman kita pada take profit, udah nggak take profit aja gitu kan. Karena kan harga sudah di bawah. Nah, di tanggal 24 pun teman-teman kita pada keluar GR yang ngumpulin barang. Ada CP ya. CP memang suka dipakai sama market maker, tapi tidak sedikit. Biasanya orang-orang yang influencer ataupun yang dananya gede untuk personalnya sudah diambil sama si CP juga pokoknya. Terlebih daripada itu bandar lokal sudah ada, bandar foreign pun sudah ada. Bandar foreign sejak dia ngambil jualan 4 hari, nah 2 hari terakhir tanggal 23 Juli dia ngambil. Kita cek deh 2 hari ya. Kalau kita gabungan masih ada barang, ntar kita gabungan. Ini AK sudah ngambil 2 miliar. CC 18,2 juta aja, nggak terlalu gede, tapi AK yang gede. Kita gabungkan dari mulai tanggal 8 Juli. Si bandar foreign pun tidak gegabah naikin harga gitu kan. Ya akan lihat situasi dulu. Nah, si AK sudah punya 3 miliar, YU 0. Artinya papo tuh si YU ya. Ada CC masih meninggalkan barang, nah LG pun 0. Jadi ini yang megang barang untuk si JECX ini adalah bandar foreign hanya si AK. Nah, sedangkan si AK itu karakternya sama seperti si JC. Dia cenderung ngambil barang, kalau sudah cukup akan dimaaf itu harganya sama dia. Lalu dia jualan di harga atas. Ya.
Nanti mungkin sisa barang ya seperti biasa lah, yang namanya sisa barang ya bisa dijual kapan aja. Dan di harga berapapun, yang namanya sisa barang gitu ya, sudah dipastikan untung. Nah ini sudah terbentuk MA10-nya, cuman belum berada di bawah candle dan menuju ke atas. Nah ini tinggal menuju ke atasnya aja. Hati-hati ini area penurunan di angka 1330. Nah ini area penurunan nih. Ini kan support ya di sini, support kecil ya. Kenapa dibilang ini support? Karena waktu tanggal 24 Juli sudah masuk ke MA10, maka saya bilang ini support. Jadi supportnya kecil di sini nih. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang pun kalau mau cut loss ya tinggal di sini aja. Tapi kan syaratnya belum masuk untuk masuk ya. Kenapa? Karena MA10 belum terbentuk. Nanti targetnya bisa di gap ini nih. Ya tunggu ya sampai betul-betul terbentuk MA10 di bagian menuju ke atas. Kalau turun ke sini masih aman, 1330 masih aman karena masih ada support kan di level 1315. Sini kan harga IPO-nya nih 1250 ya. Harga IPO untuk CCC. Nah kabar baiknya juga ini smart money kan, yang tadi saya smart money sudah berkumpul, bandar lokal sudah berkumpul, bandar forex sudah berkumpul. Secara teori perkumpulan ya, isian harusnya bisa di-up. Nah biasa pemicunya itu adalah smart money. Bagaimana smart money memicukan dan dapat reaksi daripada market makernya, maka emitennya akan di-up. Tapi secara TA ya, menurut MA-nya ini belum saatnya masuk karena MA10 di bawah karena menuju ke atasnya, nanti kan menuju ke atasnya belum terbentuk. Dengan area penurunan di angka 1325 itu masih aman, masih ada supportnya di sini. Di level 1315 itu adalah support. Nah, mungkin itu aja emiten, 3 emiten yang sudah mulai ada transaksinya ya, sudah terbentuk juga ya. Sudah terbentuk juga yang namanya MA10 ya, sudah mulai keluar. Nanti targetnya gap aja di sini gapnya. Di gap pasti ketutup lah teman-teman. Kalau kita cek GCX ya, ini sudah keluar belum? Belum keluar apa-apa ya. Bahkan saya pun kalau mau ngambil ya, nunggu terbentuk keluar ini dulu nih. Garis 3 dulu. Kenapa garis 3 harus terbentuk dulu? Biar saya tahu, oh saya ngambil di harga murah, saya ngambil di harga sedang, saya ngambil di harga mahal gitu kan. Karena dari garis 3 ini bisa ditentukan. Nah, baik inilah teman garis 3 itu nih. Teman kalau mau manual ya, tinggal gini aja. Dengan teratasnya, garis aja ke atas di sini. Karena saya hapus ya. Nah, ini kita garis bawahnya harga IPO contoh sini ya. Nah, di sini. Teman-teman bisa, oh ini sudah mulai lebih daripada harga tengah. Perkiraan aja tengahnya di mana. Kalau mau ukur di sini aja ukur. Nah, tengahnya pas banget di sini kan. Ini sudah mulai murah nih. Jadi kalau dia jatuh ke harga ini, sudah mulai dijatuh di harga IPO, kategorinya murah banget. Kalau mau manual gitu, kalau saya sendiri saya mengandalkan Bunda Cat ya. Biarpun biar saya santai juga gitu teman-teman. Dan soal ini sudah berdasarkan Bunda Cat sudah mulai murah, ya udah. Ya tinggal entry, tunggu entry-nya kapan? Nah, ketika MA10 terbentuk. Nah, biasanya kalau MA10 itu dibagi dua, ada yang langsung up, ada yang dia bikin tanda kenaikan sementara dulu, lalu dia bikin support kedua yang suka saya bilang itu step 1, step 2. Nah, itu bisa menjadikan patokan kalau sudah bikin step 2, artinya sudah bikin lower high, ya lower high, harga rendah tapi lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya. Dan step 2. Nah, kalau sudah terbentuk MA10 lagi, teman-teman entry di situ. Saya pikir untuk kenaikan bisa. Targetkan aja harga tertinggi sebelumnya dulu. Setelah itu, ketika dia menerobos mampu dengan candle panjang, lanjutinnya tungguin aja gitu kan. Sampai nanti tanda-tanda akan turun ketika dia MA20-nya sudah bersinggungan dengan MA10. Yang suka dibilang dead cross gitu kan. Atau sebelum dead cross biasanya suka tembus dulu MA20 tuh. Ya. Kalau sudah tembus MA20, tidak ada yang nahan, artinya si bandar lokal sama si foreign lagi jualan, masih jualan. Nah teman-teman untuk cut loss-nya ataupun teman-teman siap untuk take profit-nya di situ. Oke teman-teman ya, untuk JCX ini nanti akan dijadikan sebagai target nanti ke depannya. Cuman sementara ini cara pengambilannya tunggu sebentar sampai terbentuk MA10. Sudah mulai mendekati candle dan sudah mulai di bawah candle. Cuman belum terbentuk MA10 bergerak menuju ke atas dengan penguatan bagus, baik bandar lokal ataupun bandar foreign dan smart money. Bahkan di bandar lokalnya si AG sudah ngumpulin barang ya.
Sebagai UAI dia sudah ngumpulin barang. Ditambah YJ nih. YJ biasanya bersatunya itu sama si YB. Di sini tidak ada nih YB-nya. Biasanya gini, ada YJ, ada YB aja berdua. Ataupun YJ di sini, YB di sini. Nah, udah pasti tuh yang suka berkomunikasi seperti itu. Sementara ini saya belum melihat lagi dari broker ya. Karena kan saya bilang ya, setiap siklus itu pasti berubah. Setiap siklus itu pasti berubah. Dan setiap perubahan itu ya mengikuti perkembangan daripada retail-retail yang sudah mulai pada pandai gitu kan. Saya bersyukur loh banyak retail-retail ya sekarang teman-teman kita gitu ya, jago analisis gitu kan. Jadi si market maker juga mengukur gitu kan, dan menimbang. Maka kalau bagi yang baru masuk ya harusnya siapkan aja dana untuk sekolah di market, jangan gede-gede. Kalau masih punya dana untuk trading sekitar 100 juta, 20 juta, 5 juta, nggak jadi masalah. 3 juta. 3 juta, sejuta tidak masalah ya. Yang penting jangan dimasukin ke RDN semua. Yang masuk ke RDN adalah bilang kepada uang itu, saya berani mengeluarkan uang sekian untuk sekolah saya. Tolong ketika saya sekolah pintarkan, udah gitu aja. Jadi yang dimasukin ke dana pertama, ke RDN pertama, anggap aja itu uang sekolah yang kapan aja bisa hangus. Tapi yang untuk trading tunggu dulu. Jangan dimasukkan ke RDN. Karena apa? Tangan kita itu gatel. Apalagi yang baru masuk di bursa ya pasti gatel lah. Tangannya pengen apa? Pengen beli, pengen ngejual, pengen tektokan. Cari gaya trading dia. Bisa swing, bisa scalping, bisa investing gitu kan. Tadinya yang mau niat investing ketika sudah turun dalam baru tuh cut loss. Padahal niatnya investing. Lalu yang mau niat scalping tiba-tiba nyangkut jadi aliran investing. Ayo terus aja putar-putar di situ. Dan pada akhirnya teman-teman menyadari bagaimana gaya trading teman-teman itu sendiri. Kalau dari saya dasarnya aja beli saham itu di bawah, jual di atas. Itu hukum dasar dari sejak adanya bursa saham. Yang kedua, teman-teman kalau emiten-emiten IPO jangan berharap fundamental. Udah spekulasi ketika harga baru listing dan tunggu, kalau menurut pandangan saya tunggu sampai terbentuk MA 10-nya, MA 20 sudah terbentuk. Nah, teman-teman bisa entry belajar untuk technical analysis. Oke, semua juga sebenarnya semua cara ya itu mengalami yang namanya pembenaran. Mengalami pembenaran. Semuanya itu benar. Cuma tinggal kita aja mau ngambil yang mana. Jangan pernah fundamental mah minus, teknikal minus, badarmologi minus. Tidak ada yang minus. Semuanya positif. Saat kita mampu untuk mempelajarinya, saya pikir berhasil. Tapi ada yang ilmu dari maha ilmu untuk berada di bursa ini cuma satu. Nilai kesabaran, hilangkan keserakahan. Pandai-pandailah bersyukur, teman-teman akan berhasil. Sip, mungkin itu aja penutupnya dari saya. Sekian dan terima kasih dan ciao.